Ahibah kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 sampai dengan 193, di mana ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Faqala ta'ala waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrijukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl wa la taqtuluhum inda al-masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa inna Allaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bunuhlah mereka yang memerangi kamu, garis bawahi, dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu disampaikan kembali, janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian terlebih dahulu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Namun jika mereka berhenti memusuhimu, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Perangilah mereka itu, kata Allah, sampai tidak ada lagi fitnah dan agama atau ketaatan hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Ahibahil kiram, ayat ini yakni dari 191 sampai dengan 193 dalam surat Al-Baqarah merupakan kelanjutan sekaligus merupakan atau menasakh, maksud saya hukum dari ayat sebelumnya, yang mana yakni yang membahas perintah untuk melakukan jihad di jalan Allah. Namun tidak diperkenankan jika dilakukan di bulan haram ataupun di tanah haram. Ayat ini turun untuk memberi rahmat kepada umat Islam dalam memerangi orang-orang kafir yang datang mengancam kedaulatan dengan menghilangkan batasan baik tempat maupun waktu. Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya yang menjadi bahasan kitab kita menjelaskan bahwa ayat 191 di sini ialah perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi. Orang kafir itu terbagi menjadi dua, ya Pak. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi yang dimaksud di dalam ayat ini yakni mereka yang memerangi umat Islam dan memusuhi umat Islam. Kafir dhimmi itu ada di bawah daripada kekuasaan umat Islam, di mana mereka harus dilindungi dan tidak boleh disakiti. Jadi kalau orang-orang kafir harbi ini kemudian memerangi kita dan mengusir umat Islam dari tanah airnya, dimanapun dan kapanpun berada, maka umat Islam wajib untuk menegakkan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memerangi mereka. Maka atas dasar ayat inilah, surat inilah, perintah Allah inilah, orang-orang beriman dimanapun mereka berada tidak akan pernah diam manakala mereka diperangi
Jadi dalam rangka mengamalkan ayat ini, wajar kalau seandainya mereka membalas dan bertahan di negeri mereka, apapun yang terjadi. Maka jangan salahkan yang namanya orang-orang Islam yang berada di sana. Kita kadang-kadang juga sebagai umat Islam, saudara kita lagi begitu kurang peka. Bahkan kadang-kadang malah kita ini memojokkan saudara kita. Ini sampai sekarang belum berhenti ini. Beritanya itu mulai redup, tapi perjuangan masih terus berlanjut. Ada yang bilang dari saudara kita, padahal ngakunya Islam lagian sih. Udah ketahuan sedikit, udah hijrah aja, kenapa sih? Ngapa mesti bertahan loh? Kalimat-kalimat ini merupakan kalimat-kalimat yang memojokkan daripada saudara-saudara kita. Sudahlah enggak bantu doa juga kagak, malah memojokkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Padahal mereka itu dengan kita satu kesatuan. Mereka dengan kita itu adalah satu jasad, satu badan. Dan bahkan keberadaan mereka yang masih menetap di sana, bukan nggak boleh kalau ada yang nggak sanggup untuk bertahan lalu mereka mau hijrah, silakan. Tapi bukan berarti kemudian hijrah itu menjadi sebuah jalan keluar yang harus semua-muanya kita wajibin saudara-saudara kita di sana suruh keluar. Enggak. Karena yang bertahan juga luar biasa, saudara. Kenapa? Karena mereka juga mewakilkan kita. Karena apa yang ada di Palestina itu bukan persoalan sekedar urusan negara, tapi urusan agama, gitu loh. Kita Islam, mereka Islam, kan gitu ya. Di sana ada yang namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu punya negara Palestina, ada punya orang Islam. Saya mau tanya. Assalamualaikum. Orang Islam ada punya negara Palestina. Orang Islam bukan hanya sekedar di Palestina. Kita orang Islam, justru mereka di sana bertahan berarti mewakilkan kita untuk mempertahankan apa yang menjadi kepunyaan kita, simbol daripada bagian agama kita. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW, jangan lupa beliau itu Isra-nya ke sana. Oleh karena salah satu hikmah kenapa Nabi Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agar umat Islam jangan sampai lupa perhatian, kepedulian kepada Masjidil Aqsa. Karena biar bagaimanapun Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Benar apa benar? Betul apa betul? Mereka punya dalil, mereka punya landasan, bukan enggak, sudah. Nah, salah satunya menjadi pembahasan kebetulan dalam kesempatan malam hari ini, sudah. Maka dikatakan di sini Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya memaknai kata fitnah. Fitnah ini banyak, saudara, maknanya di dalam bahasa Arab. Di dalam ayat ini Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa fitnah pada ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, apa? Yakni dengan memberi contoh bahwa diusir dari tanah air itu merupakan fitnah. Ini menurut Imam An-Nawawi. Ia menjelaskan bahwa maksud daripada fitnah tersebut yang lebih kejam daripada pembunuhan, salah satunya ialah bahwa ujian diusir dari tanah air lebih berat dan menyakitkan dibandingkan dengan pembunuhan. Sebagaimana makalah atau bahasa Arabnya maksud saya, ibaratnya maksud saya, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi wal fitnatu asyaddu minal qatl ay wal mihnatu allati yaftatinu biha al-insanu kal ikhraji minal watani as'abu minal qatl lidawami ta'abiha wa baqa'i ta'limin nafsi biha. Jadi beliau mengatakan sebagaimana yang tadi kita sama artikan di awal, bahwa salah satu daripada fitnah tersebut adalah diusir dari negaranya, dari tanah airnya, dan itu lebih berat dan lebih menyakitkan
dibandingkan dengan pembunuhan itu sendiri. Maka ini bukan persoalan mudah, bukan persoalan gampang, bukan persoalan sepele, saudara. Sehingga kita harus mempunyai perhatian terhadap permasalahan ini, baik dalam permasalahan kajian yang memang menjadi tema kita, ataupun memang yang masih menjadi isu betul-betul di tengah-tengah kita mengenai keberadaan saudara kita yang ada di Palestina. Adapun makna yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantami dalam menjelaskan maksud dari fitnah ialah kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu juga fitnah, saudara. Jadi bukan fitnah itu kayak kita dalam bahasa Indonesia, wah lu fitnah gue lu, enggak itu enggak. Jadi fitnah itu banyak, bahkan fitnah juga bisa berarti kemaksiatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, waqtatu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Shadaqallahu al-azim. Dalam ayat itu Allah mengatakan, dan takutlah kalian terhadap fitnah, di mana karena sebab fitnah ini Allah Ta'ala menurunkan bencana bukan sekedar untuk orang yang membuat fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat tadi? Yakni adalah kemaksiatan. Jadi bisa kita artikan, takutlah kalian kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi jangan didiemin, tegak, maksudnya tegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap pelaku-pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku daripada maksiat tersebut akan mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah dari akhir ayat inilah tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Enggak hanya saja akan mengenai azab tersebut ketika turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka doang, tapi kepada semua yang ada dalam wilayah tempat orang berbuat maksiat itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa sederhana kita sering dengar ada ceramahnya almarhum ayah anda Kiai Haji Zainul Abidin. Ada orang dinasihatin, jangan mabok, duit gue, apa gue, segala macam, apa urusannya lu, gitu kurang lebihnya. Lalu dikatakan, iya emang duit lu, emang yang namanya diri lu, emang yang capek lu, emang yang dosa lu. Tapi kalau yang namanya azab turun, Allah murka, bukan lu doang yang kena brodol. Gitu bahasa Betawinya, saudara. Bener kan? Makanya jangan remehkan yang namanya fitnah itu, saudara, atau dalam hal ini berupa kemaksiatan. Adapun fitnah dalam konteks ayat ini berbeda lagi, yang dimaksud termasuk apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan, saudara. Nah, lebih lanjutnya Al-Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk memerangi kaum musyrikin di tanah haram, dengan catatan bukan umat Islam yang memulai peperangan. Senada dengan Al-Imam As-Suyuti, Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa peperangan yang dilakukan tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mempertahankan diri. Jadi yang namanya perang itu bukan kita untuk menguasai, saudara, bukan. Tetapi perang yang ada di Islam itu untuk memberikan rahmatan lil alamin. Kalaupun ibaratnya mereka menyerang satu daerah, mereka tidak dalam rangka menguasai seada-adanya tempat itu, bukan kemudian menghilangkan agama umpamanya yang ada di negara tersebut, enggak. Justru memberikan kedamaian, kenyamanan, ketentraman kepada mereka. Dan ini terbukti lewat sejarah, saudara. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain, manakala mereka ingin menguasai satu tempat, itu yang terjadi adalah genosida. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kita di Palestina, saudara-saudara. Ya. Itu genosida, kan? Islam dalam sejarah peperangan sepanjang dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman para sahabat, lalu kemudian dengan penerus-penerusnya, tidak ada peperangan tersebut yang bentuknya genosida atau ingin menguasai segala-galanya dari tempat tersebut. Tidak, saudara. Itu yang namanya masjid, kayak namanya tempat-tempat ibadah, mereka dibebaskan, lalu kemudian mereka itu
jizya karena memang ada di dalam kekuasaan, di bawah kekuasaan umat Islam, mereka haram untuk diganggu, nggak boleh sama sekali. Dan itu betul-betul terjadi, serta mereka bahkan orang-orang kafir itu sendiri yang ada di bawah kekuasaan umat Islam dalam hal ini adalah kafir dhimmi, justru betul-betul merasakan keamanan, kenyamanan, ketentraman manakala mereka ada di tengah-tengah kekuasaan umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian di sini ada ibadah la tuqatiluhum indal masjidil haram illa ayyadaukum bil qital fi falakum hina idzin qitaluhum wa qatluhum daf'an lisyan, di mana dikatakan jangan kalian memerangi, la tuqatiluhum, memerangi mereka, indal masjidil haram, di masjidil haram, illa, kecuali ayyadaukum bil qital fi, kecuali mereka duluan yang memulai daripada peperangan ini di tempat itu, maka kalian saat itu berperang dengan bertujuan untuk menghalau musuh, yakni untuk mempertahankan diri. Alhamdulillah. Nah, sementara pada ayat 192 meruntut dari penjelasan Al-Imam As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, di sana dijelaskan Allah memberikan keringanan dengan memberi jaminan akan mengampuni siapa saja yang berhenti dari kekufuran dan juga kemusyrikan serta kembali kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Subhanallah. Oleh karenanya saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa sama kita simpulkan, ya, dari 191 sampai 193 ini saudara hadirin, pertama yang bisa kita simpulkan adalah jika ada orang-orang yang mengatakan agama Islam adalah agama perang atau agama pedang, ini merupakan sebuah kesalahan dan tuduhan yang tidak mendasar, karena sejatinya Islam adalah agama kasih sayang, rahmatan lil alamin, dan tidak mengajarkan pemeluknya yaitu kita untuk berperang, melainkan hanya untuk mempertahankan diri. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya kesimpulan selanjutnya bahwa adanya prinsip keberpihakan pada keadilan, di mana ayat ini menunjukkan umat Islam diminta untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bahkan dalam situasi perang sekalipun, di mana tetap penting untuk kita berlaku adil dan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seperti harus melihat tempat. Jangan yang namanya tempat tuh udah ketahuan Masjidil Haram, kayak orang bikin perang di situ, nggak boleh. Tapi kalau andai kata memang dimulai dengan orang-orang kafir, ya Allah juga tahu, dalam rangka untuk mempertahankan diri demi keadilan yang ada, silakan lawan mereka, tapi sewajarnya, sebatasnya. Dan itu diajarkan. Kan kita pernah dengar di mana ada yang namanya salah satunya sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika ingin menghunuskan pedangnya kepada musuhnya, ya kan? Lalu kemudian pada saat mau ditembas, musuh diludahi di dalam rangka sikap ya kan, keadilan tersebut subhanallah luar biasa, punya batasan-batasan, diludahi. Pada saat diludahi bukannya dibacok, malah berhenti. Sampai musuhnya bingung lah, kenapa ente malah berhenti? Kan tadi lagi semangat pembunuhannya. Terus yang Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Pertama sebelum ente ludahi, aneh mau bunuh ente karena Allah. Tapi ketika ente ludahin aneh, hawa nafsu aneh yang bicara. Kesel lagi lihat ente ludahin aneh. Ketika aneh bunuh ente, aneh khawatir aneh membunuh ente bukan karena perang di jalan Allah, lantaran karena daripada hawa nafsu. Subhanallah. Bahkan ada satu kasus lagi di mana sahabat tersebut, bahasa kita diomelin, dimarahin, di mana ada yang membunuh pura-pura.
Habis itu pura-pura dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang secara lahiriah pura-pura kan? Dilihat secara lahiriahnya kan? Dalam situasi dan kondisi yang begitu, pada saat kalah dan kemudian terlepas lalu pengen dibunuh, dia ngucap itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia bilang, alah pelagak lo jebet tadi lah, langsung dimatiin, dibunuh itu orang. Padahal sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ditanya ke sahabat yang lain, kenapa ente bunuh dia? Kan ente udah lihat, udah dengar bahwa itu orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, haram darahnya ente untuk ente tumpahkan. Lalu kemudian sahabat tadi yang membunuh mengatakan, kan ente tahu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat cuma belagak doang, pura-pura karena udah terpojok mengucapkan 2 kalimat syahadat. Buat apa? Percuma, bunuh aja sekalian. Lalu hal ini dilaporkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian sahabat yang membunuh tadi, lalu kemudian dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ente emang tahu, paham hati orang, ente bisa ngebelek hati orang? Nggak boleh. Fakum billahi wa tahkum bisalahin. Hukumi yang zahir, jangan ente hukumi yang namanya batin. Membatin ente kagak tahu. Urusan dia belakang nggak belakang, urusan dia sama Allah Ta'ala. Yang penting ketika dia sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, haram hukumnya ente tumpahkan darah. Ini kan namanya etika, ini namanya akhlak, ini namanya adab, sekalipun di dalam peperangan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu selanjutnya kemudian yang kedua, kesimpulannya bahwa kewaspadaan terhadap agresi. Agresi itu bahasa keren, bahasa kita apa agresi? Serangan gitu ya. Jadi pemahaman selanjutnya yakni adanya kewaspadaan terhadap agresi. Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa perang hanya diperbolehkan sebagai bentuk pertahanan diri dan untuk melawan agresi yang ditujukan kepada umat Islam. Ini menunjukkan bahwa perang harus dijalankan dengan penuh kewaspadaan dan bukan sebagai tindakan agresi tanpa alasan yang jelas. Dan ini dipakai sama saudara-saudara kita di Palestina kan? Ini tuh dipakai oleh mereka orang ya sebagai mujahid dalam membela ajaran agama Islam. Lihat coba, di mana yang namanya para mujahid terus kemudian menangkap tawanan, kan kelihatan, betul kan? Apakah kemudian tawanan tersebut merasa terzalimi? Apakah tawanan tersebut merasa bahwa diri mereka dianiaya? Tidak. Justru mereka merasa aman menjadi tawanan dari mujahid-mujahid Palestina. Bahkan yang ada justru tentara-tentara Israel itu yang pada akhirnya mereka stres sendiri. Mereka marah sendiri karena nggak bisa nyari-nyari, susah nyari-nyari yang namanya mereka. Akhirnya ketika mereka tahu mereka serampangan, yang penting serangannya tepat. Di dalam ada yang namanya mujahid-mujahid nih. Di dalam ada mujahid Al-Qassam dan lain sebagainya. Tawanan tersebut siapa? Warga dia bukan? Warga Israel bukan? Warga Israel malah mereka membunuh warganya sendiri. Subhanallah. Jadi yang nggak beretika itu bukan orang Islam, tapi yang tidak beretika adalah orang-orang kafir itu sendiri. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita doain saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kalaupun mereka syahid, kita doakan bahwa amal mereka senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diberikan kekuatan saudara-saudara kita. Kita jangan pernah berhenti, saudara. Jangan pernah berhenti menyuarakan kebenaran walaupun lewat jempol kita. Walaupun lewat apa? Jempol kita. Jangan bosan. Minimal kalau misalkan ada berita tentang Palestina perjuangannya, kalaupun kita kagak mau bikin konten, kalaupun kita kagak mau bela umpamanya dengan konten itu, paling kagak kita upload atau kemudian itu kirim pulang, karena ada kalau di TikTok tuh kirim pulang, ya kan? Dan seterusnya itu pembelaan. Jangan disangka apa yang kita lakukan walaupun sesederhana itu tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita itu dalam kebenaran saudara hadirin, apapun yang kita lakukan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar, kan ada tuh burung pipit, atau burung apa itu pengen nyiram dia gelap, tapi api sendiri
bukan permasalahan menang kalah, tapi di mana kita punya barisan. Kalau misalkan kita merasa bahwa apa yang kita perjuangkan itu benar, kita niatnya untuk lillahi ta'ala, jangan kecewa sama hasil, itu maksudnya. Karena hasil belum tentu sesuai dengan kemauan kita. Ya, buat gua kalah ngicba aja. Ya. Walaupun kecewa itu ada, tapi persoalannya sudah itu perjuangan. Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala niat kita. Kemaksimalan kita udah selesai. Dan terus kita berjuang. Dan kita kewajiban sudah kita jalankan. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang kata ada yang benar-benar curang, ada yang benar-benar begini dan lain sebagainya. Antar Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan. Tinggal kita tafakur deh. Setelah kita begitu jalan kewajiban, tafakur deh gitu. Ini kenapa ini? Kok kita? Padahal di jalan yang benar, kok bertahun-tahun kita usaha misalnya. Kok kita udah lama berjuang, Allah nggak kasih menang terus gitu. Kenapa ya? Maka ada dua kemungkinan. Ini sebagai ujian buat kita memang. Atau yang kedua, ada yang kurang dari perjuangan kita. Satu, niat kita. Niat kita berjuang buat apa ya? Cari muka. Agar ntar kalau membela seseorang tersebut umpamanya kita dikasih jabatan. Ntar kalau dia menang kita dapat yang namanya posisi atau lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah faktor di mana Allah Subhanahu wa taala belum berikan atas perjuangan kita. Pada perjuangan kita benar. Orang yang kita pilih benar. Misalnya, ya, ini umumnya jangan mikirin kemana-mana, ini misalnya, gitu ya. Insya, kira-kira jelas? Assalamualaikum. Paham apa paham? Alhamdulillah. Yang ketiga poinnya adalah yang keempat, pemahaman tentang fitnah itu sendiri. Di mana fitnah atau godaan dan kerusakan dihindari semua orang. Dalam konteks ayat ini umat Islam diminta untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam fitnah yang dapat mengarah pada pelanggaran etika atau prinsip-prinsip agama. Jadi kita tahu nih kita dizolimin, kita tahu nih kita istilahnya dicurahin, maka koridor-koridor dan batasan-batasan tadi tetap harus kita jalan dan berpikir jangan sampai kemudian hawa nafsu kita yang bermain lantaran kita kemudian merasa menang. Dan memang pada posisinya umpamanya kita menang. Sebagaimana contohnya tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan benar ya, betul nggak? Bahkan posisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketimbang dari yang tadi itu masih beneran Sayyidina Ali kalau Sayyidina Ali itu membacok atau menebas daripada musuhnya, nggak ada salah. Benar bukan ya? Kenapa? Karena cuma diludahi doang. Dia nggak ngomong syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma dia memanage hati pada saat dia benar. Tetapi gue dalam posisi benar, gitu. Tapi ketika kemudian gue bersikap, sikap gue benar nggak? Kan gitu. Sikap gue sesuai nggak nih dengan yang namanya arahan agama ini? Sama ini dalam menghadapi daripada peristiwa, situasi dan kondisi yang kemudian kita ada di dalam posisi benar, maka menjalankannya pun dengan sikap yang dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Atau apapun. Kalau kita hidup berbangsa dan bernegara itu juga sesuai dan jangan berlawanan dengan prinsip berbangsa dan bernegara, sesuai dengan undang-undang seperti apa perjuangannya dan seterusnya, saudara. Insya Allah kalau memang semuanya udah benar deh semuanya. Masa iya Allah Ta'ala bohong, saudara? Betul kan? Kan Allah berjanji begini. Faqala ta'ala idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kata Allah Ta'ala gitu. Apa Allah Subhanahu wa taala bilang? Apabila telah datang. Pakai kalimatnya itu fi'il madi. Telah. Apa yang telah datang? Kebenaran. Berarti konsep kebenaran ini dari sudut manapun. Sudut niatnya kudu benar, sisi yang dijalankannya juga sesuai dengan syariat dan seterusnya. Kalau semuanya benar, wa zahaqa
Assalamualaikum. Mungkin ya Allah, mustahil atau enggak? Mustahil. Berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita, kan gitu. Hambanya ada apa? Kekurangan apa? Kok iradahnya Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah taala kok enggak sesuai mulu nih dengan keinginan ini, dengan perjuangan ini. Itu yang harus kemudian kita lakukan. Ya, walaupun di satu sisi lain kita tetap harus berjuang, ya, tapi introspeksi itu harus tetap ada, saudara. Dan juga mungkin pasti ada hikmah, pasti ada hikmah, nggak mungkin nggak, saudara. Pasti ada hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala belum menentukan umpamanya kemenangan bagi umat Islam dan seterusnya. Yang keempat, ayat kelima, menjaga kesucian tempat ibadah, di mana ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga kesucian tempat-tempat ibadah walaupun dalam kondisi dan keadaan perang. Umat Islam diingatkan untuk tetap menghormati dan menjaga kebersihan tempat-tempat suci. Jangankan masjid, jangankan tempat suci, jangankan ibadah. Kita nggak pernah ya menyakiti orang-orang dari musuh kita, misalnya sipil yang atau kemudian bangunan-bangunan yang juga bisa diisi sama orang sipil seperti tempat ibadah, gereja dan lain sebagainya. Kagak ada tuh yang namanya sejarah juga terbuktikan. Tapi kalau Yahudi, Israel, kebangetan-bangetan, Indonesia, rumah sakit kita dibom, saudara hadirin. Padahal kita duit dari sini, dari antum-antum semua itu duit. Kemarin ada dengar kabar dibom rumah sakit hanya dengan fitnah-fitnah yang murahan. Karena di dalam rumah sakit Indonesia di bawahnya ada budaya, ada teroris, ada dia itu. Dari situ dia kemudian bersembunyi agar kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, dibom, saudara. Alhamdulillah, subhanallah, tapi umat Islam gak begitu. Umat Islam betul-betul jangankan urusan begitu, kita nyambut daun, jangankan lagi jihad, lagi haji aja, lagi haji, benar gak? Boleh gak kita? Nyambut daun sembarangan, sampai gak boleh. Ini etika dan juga adab yang diberikan serta diarahkan oleh ajaran agama kita yang penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, saudara, sambil menunggu waktu isya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa. Allah taala innahu kana ghafara. Wah, udah masuk waktu isya. Nah, kita habiskan dulu poin yang tambahan ini. Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu senantiasa menerima tobat. Jangankan nama kita yang hambanya masih beriman, orang kafir kalau tobat diterima Allah taala. Wahsy kurang ajarnya Wahsy. Pamannya Nabi dia bunuh. Ya, terus kemudian diambil yang namanya adiknya, dimakan untuk kami Hindun. Hindun juga masuk Islam, Wahsy masuk Islam. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi boleh kecewa, lama Nabi. Makanya bukan berarti Nabi Muhammad SAW punya dendam, tapi kalau melihat Wahsy, maka Nabi besar Muhammad SAW akan selalu mengingat pamannya sedih, mengingat dia akan melihat Wahsy. Tapi Wahsy diterima di dalam Islam. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita sehingga kita mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil